Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silsilatil Aziza dari kelas IPA B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang judulnya Kepribadian. Yang saya jelaskan adalah definisi kepribadian, sifat, sikap, temperamen, dan watak, teori-teori kepribadian, proses perkembangan kepribadian, tipe-tipe kepribadian, kepribadian yang sehat, dan kepribadian yang abnormal. Manusia dalam menjalin hubungan sosial selalu dipengaruhi oleh kepribadian. Kepribadian senang, tenang, dan tentram, namun tak jarang pula mengalami hal-hal pahit, gelisah, frustasi, dan sebagainya. Kepribadian mencerminkan perilaku seseorang, dan kita bisa mengetahui apa yang sedang diperbuat seseorang itu dalam situasi tertentu berdasarkan pengalaman diri kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kepribadian diri sendiri dan juga kepribadian dari orang lain. Pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality berasal dari kata Latin yaitu persona, yang berarti topeng. Kepribadian adalah susunan sistem-sistem psikofisik yang dinamis dalam diri suatu individu yang menentukan penyesuaian. Selanjutnya sikap. Sikap di sini adalah suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap perangsang atau situasi yang dihadapi. Sikap atau attitude juga bisa diartikan sebagai kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara yang baik atau buruk terhadap orang lain atau sesuatu yang benda mati. Selanjutnya sifat. Sifat merupakan ciri, tingkah laku, atau perbuatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri, seperti pembawaan minat, konstitusi tubuh, dan cenderung bersifat tetap atau stabil. Sifat juga bisa didefinisikan sebagai pola tingkah laku atau kebiasaan tertentu yang menyatakan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selanjutnya temperamen. Temperamen adalah kecenderungan emosional yang merupakan pembawaan sejak lahir, tidak berubah, berhubungan erat dengan jasmania dan menyangkut intensitas perasaan, tingkat kepekaan dan tempo psikis. Selanjutnya watak. Watak adalah struktur batin manusia yang tampak pada tindakan tertentu dan tetap, baik tindakan itu baik maupun buruk. Selanjutnya mengenai teori-teori kepribadian. Yang pertama adalah teori psikoanalis. Menurut teori ini, inti dari kepribadian adalah fungsi ego. Teori psikoanalis dari Freud menyatakan bahwa ego harus menghadapi konflik antara id, yang berisi naluri seksual yang selalu membutuhkan penyaluran, dan superego yang berisi larangan-larangan dan aturan yang menghambat naluri tersebut. Ego harus mempertimbangkan realitas di dunia luar sebelum menampilkan perilaku tertentu. Selanjutnya teori behaviorisme. Teori behaviorisme pada umumnya lebih mengutamakan unsur fisik dan dari organisasi kepribadian. Salah satu tokoh teori ini adalah L.P. Pavlov. Ia membuktikan melalui percobaan anjingnya yang terkenal bahwa perilaku dapat dikendalikan dengan memberi rangsangan tertentu melalui proses yang dinamakan dengan conditioning atau pembiasaan. Di mana anjing yang sudah dibiasakan mendengar bel terlebih dahulu sebelum mendapat makanan akan merasa lapar atau keluar air liurnya begitu mendengar bel meskipun makanan belum waktunya makan. Selanjutnya teori psikologi kognitif.
pada tokoh aliran kognitif berpendapat bahwa dalam mempersepsikan lingkungannya, manusia tidak hanya mengandalkan diri pada apa yang diterima dari pengindraannya, tetapi apa yang masuk itu diatur, saling dihubungkan untuk diberikan makna yang selanjutnya akan dijadikan dasar dari suatu perilaku. Menurut teori ini, organisasi kepribadian manusia adalah elemen-elemen kesadaran yang satu sama lainnya saling terikat dalam lapangan kesadaran. Selanjutnya, proses perkembangan kepribadian. Kepribadian manusia selalu berkembang. Menurut Allport, terdapat 3 fase dalam perkembangan, yaitu yang pertama, masa bayi. Pada waktu lahir, bayi sudah dibekali potensi fisik dan temperamen tertentu, tapi masih menunggu proses pertumbuhan dan pematangan. Bayi dapat memberikan respon dengan refleks, misalnya menelan dan mengisap. Tingkah laku bayi dipandang sebagai bentuk awal pola kepribadiannya. Peranan orang tua dalam memperkenalkan nilai dan norma kehidupan pada bayi sangat berpengaruh pada perkembangan pola kepribadian selanjutnya. Kemudian, masa kanak-kanak. Manusia adalah makhluk biologis yang berubah atau berkembang menjadi individu yang egonya selalu berkembang dalam perkembangan ini. Peran orang tua dan lingkungan tempat anak tumbuh akan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian di masa mendatang. Selanjutnya, masa dewasa. Pada masa ini, faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah kesadaran akan tujuan dan makna kehidupan selanjutnya. Pribadi dewasa tidak lagi terikat dengan pengaruh dari orang tua dan lingkungannya. Pribadi dewasa akan berpikir secara individualistis tentang hal yang baik dan tidak baik bagi kehidupannya. Pada masa dewasa ini, individu menjadi aktif dan melakukan perubahan-perubahan untuk mengembangkan kepribadiannya. Selanjutnya, tipe-tipe kepribadian. Yang pertama yaitu tipe sanguinis. Tipe sanguinis ini adalah tipe yang sangat bersemangat, terlihat selalu ceria, pergaulannya bersifat hangat dan sangat menikmati kehidupan, walaupun dalam kondisi apapun. Ciri lainnya dari tipe sanguinis ini, ketika harus mengambil satu keputusan, cenderung lebih mendasarkan perasaan daripada pemikiran, serta selalu mencari kesenangan, tidak suka membiarkan hatinya terlarut dalam kesedihan. Selanjutnya, tipe melankolis. Pada tipe ini, kepribadian dikatakan pula sebagai pemikir dan sempurna. Merupakan tipe manusia yang dalam pergaulannya bersifat temperamen, memiliki sifat seni yang tinggi, akurasi pemikirannya lebih akurat. Terkadang sangat sensitif, bakatnya menonjol dan dia rela berkorban demi apapun yang dibelanya. Ia juga suka menyalahkan dirinya sendiri, yang terkadang menjadi rendah diri. Selanjutnya, tipe koleris. Tipe koleris ini adalah tipe kepribadian yang dikatakan pula sebagai pribadi yang kuat dan pelaku yang kuat. Pada tipe ini, tipe manusia sangat ambisius, mempunyai kemampuan kuat dalam menanggapi sesuatu yang diinginkan. Cirinya terlihat berapi-api, aktif, praktis, cekatan, mandiri, dan independen. Gayanya bersikap tegas dan berpendirian keras, serta tidak gampang menyerah. Kemudian tipe flegmatis. Tipe kepribadian ini dikatakan pula sebagai pribadi yang damai dan juga pengamat. Adalah tipe manusia yang memiliki sifat alamiah, pendamai, tidak suka kekerasan, orang yang mudah diajak bergaul, ramah dan menyenangkan, humoris, merupakan pribadi yang sangat konsisten, tenang, dan jarang sekali terpengaruh dengan lingkungannya, tidak pernah terlihat gelisah, dan di balik kepribadiannya yang dingin dan malu-malu, ia memiliki kemampuan untuk lebih dapat merasakan emosi yang terkandung pada dirinya. Selanjutnya,
kepribadian menurut C.G. Jung. C.G. Jung membagi kepribadian ke dalam dua tipe, yaitu tipe ekstrovert dan introvert. Ekstrovert, orang yang perhatiannya diarahkan keluar. Ciri atau sifat yang dimiliki orang ekstrovert adalah ia lancar dalam berbicara, mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri, ramah, dan suka berteman. Sedangkan introvert adalah kebalikannya, yaitu orang yang memiliki kepribadian introvert ini perhatiannya lebih mengarah pada dirinya. Sifat yang dimiliki oleh orang yang kepribadiannya seperti ini cenderung diliputi kekhawatiran, mudah malu dan canggung, lebih senang bekerja sendiri dan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta dia memiliki jiwa yang tertutup. Selanjutnya adalah kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat, makna dari kepribadian sehat ini atau disebut juga dengan psychological wellness adalah keadaan individu yang mengarah pada perkembangan yang kuat dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaian fungsi, sehingga individu mampu mengembangkan kemampuan mentalnya secara lebih baik. Kemudian kepribadian yang abnormal adalah kepribadian yang disebut juga kepribadian tidak sehat. Menurut Fromm adalah kepribadian yang tidak matang dengan orientasi tidak produktif. Mereka sangat tergantung pada segala sesuatu dari luar untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat dilumpuhkan oleh kecemasan dan ketakutan apabila dibiarkan sendirian. Kesimpulannya adalah kepribadian merupakan susunan sistem-sistem psikofisik yang dinamis dalam diri suatu individu yang menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.